أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمر الدنيا والدين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi yang mana Alhamdulillah di hari ini Ahad pada subuh insya Allah kita akan melanjutkan tadabbur Al-Quran bersama Ustaz Jadiullah. Salawat beserta salam kita limpah curahkan ke junjungan kita Habibana wa Nabiyina wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabat-sahabatnya, kepada tabi'in, dan mudah-mudahan sampai kepada kita semua sebagai pengikut setia. Amin. Tadabbur kali ini insyaallah kita akan melanjutkan di surat Al-Kahfi ayat 84 sampai 97. Baik, untuk mengefektifkan waktu kita buka acara tadabbur kali ini dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Pada Tajatullah disilkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da a'udzu billahi samil 'alim minasy syaithanir rajim. Falamma jawaza qala li fatahu atina ghada'ana laqad laqina min safarina hadza nasaba. Alhamdulillah. Enggak, betul. 62. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk merenungi surat Al-Kahfi ya. Terakhir kita membahas terkait bahwa dalam Al-Qur'an itu disebutkan berbagai macam perumpamaan ya. Jadi segala macam kasus, segala macam masalah yang dihadapi oleh kita, bahkan sampai manusia modern nanti ya, sampai hari kiamat mungkin lebih modern dari kita. Semuanya ada contohnya dalam Al-Quran dan ada solusinya. Termasuk kemarin terakhir terkait ujian ilmu ya. Bagaimana Nabi Musa itu ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala karena merasa paling pintar. Ditegur suruh menemui hamba Allah yang lebih pintar, yaitu Khidir. Dan Nabi Musa sudah bertekad ya, beliau mempersiapkan segala sesuatunya. Nah, itu sebenarnya syarat menuntut ilmu ya. Beliau semangat, beliau sabar, beliau bahkan mau berjalan bertahun-tahun pun waktu li zamanin ya, beliau siap gitu. Bahkan membawa bekal. Salah satunya bekal untuk fisik juga, bukan bekal mental saja ya. Bukan bondo nekat saja kalau mencari ilmu, harus ada bekal fisik, materi harus ada. Nah, sini falamma jawaza
Falamma jawaza dzalika makan bisair ila waqtil ghada min tsani yaum. Jadi ketika Nabi Musa sudah melewati tempat yang seharusnya itu bertemu dengan Khidir ya. Sudah diisyaratkan ya si ikannya itu nanti lompat kemudian lari ke laut masih membekas gitu ya. Ada bekasnya. Nah, tapi lupa nggak dibawa oleh Yusha bin Nun ya. Demikian pula Nabi Musa lupa untuk memberitahunya, untuk mengingatkannya. Sudah lewat ke situ. Dzalika makan bisair, bahkan dengan jalan kaki. Bayangkan, perjalanannya jalan kaki. Ila waqtil ghada, sampai waktunya untuk makan gitu ya. Sarapan min tsani yaum di hari kedua. Jadi bahkan ini sudah lewat hari lagi perjalanannya. Kalau kita kan menuntut ilmu ke sekolah paling berapa menit kita ya. Paling kita ke masjid misalkan sekarang paling jalan 2 menit. Nabi Musa ini berhari-hari gitu ya. Bahkan ini di hari kedua nih ceritanya ya. Di hari kedua beliau sudah waktu untuk makan. Qala Musa li fatahu, Nabi Musa berkata kepada pemudanya, pada asistennya, atina ghada'ana, berikan kepada kami itu bekal gitu. Bekal maksudnya bekal makanan ya. Wa ma yukalu awwalan nahar. Jadi apa yang dimakan di awal siang. Jadi bekalnya nggak dihabiskan ya. Itu pula diatur ya. Jadi jangan habis langsung gitu ya. Uang itu kalau habis langsung ya nanti nggak bisa lanjut gitu. Jadi ada strategi di situ. Laqad laqina min safarina hadza nasaba ta'aban wa husuluhu ba'da al-mujawazah. Jadi setelah kelewatan jalan terus jauh sampai ini lewat ini di hari kedua ini ya. Kemudian merasakan lelah gitu. Nanya kepada asistennya mana makanannya gitu. Saya sudah lelah. Laqad laqina min safarina hadza nasaba. Jadi capek kemudian ingin makan. Pas dicek makanannya ternyata baru ingat, oh ternyata tertinggal di tempat sebelumnya itu ada di batu besar. Qala ara'aita idh awayna ila as-sakhrati fa inni nasitul hut wa ma ansanihu illa asy-syaitanu an adhkurah wattakhadha sabilahu fil bahri ajaba. Qala araita ay tanabbah ay id awayna ila as-sakhrah. Jadi ini perkataan Yusha ya. Hai Musa, guruku, gitu, apakah engkau tidak ingat ketika kita itu berlindung di batu yang besar, bidzalikal makan, di tempat itu. Fa inni nasitul hut. Aku lupa untuk membawa ikan itu. Wa ma ansanihi illa syaitan. Wa ma ansanihi ya. Disebut ansanihi. Wa ma ansanihi illa syaitan yubadalu minal ha an adhkurah. Badul istimal ay ansani dzikrah. Jadi yang membuat lupa itu adalah setan gitu ya. Jadi kalau kita sering lupa itu biasanya banyak berinteraksi dengan setannya. Banyak kegoda oleh setan biasanya. Dibayangkan seorang Imam Syafi'i ya, yang madhabnya paling banyak dipakai di dunia, di Indonesia lah khususnya ya. Itu ketika beliau itu hafalannya, kualitas hafalan, dilihat mushaf ya, dilihat kitab, satu halaman gitu, lihat beberapa detik itu langsung hafal. Jadi kayak nyeken gitu, kayak nyeken tek, simpan ke memorinya gitu. Itu sehebat itu gitu. Kalau kita gimana coba? Menghafal Al-Quran kadang susah gitu ya. Nah, tapi walaupun sehebat itu Imam Syafi'i pernah mengadu ya. Mengadu kepada gurunya Imam Waqi. Syakautu ila Waqi su'a hifdzi. Beliau mengadukan kepada gurunya Imam Waqi tentang buruknya hafalan. Padahal tadi
Hafal itu selevel itu gitu, selevel nyeken kertas kemudian simpan, nyeken kertas simpan. Maka apa kata gurunya? Jadi beliau ngerasa kok sekarang kualitas hafalannya turun gitu. Terus kata gurunya, itu pentingnya ada guru ya. Wa arsyadani ila tarkil ma'asi. Di gurunya Imam Bukhari menyebutkan memberi arahan tinggalkan kemaksiatan. Padahal maksiatnya Imam Syafi'i apa coba? Gak sengaja ngelihat ada wanita di depannya terus pahanya itu ketiup angin. Nah, itu hafalannya langsung jelek gitu. Nah, apalagi kita misalkan yang maksiatnya banyak, jadi banyak digoda oleh setannya, wajar banyak lupanya. Jadi kadang menghafal juga tuh apal-apal gitu ya. Jadi menghafal itu kadang temporer gitu ya. Temporer itu nggak nempel. Jadi kalau lagi jalan ada polisi itu langsung ragrag gitu ya. Langsung jatuh hafalannya gitu. Saking rapuhnya hafalan. Tapi kalau Imam Syafi'i itu ya beliau selevel itu ya, selevel lihat halaman itu langsung hafal ya. Seperti scan aja, scanner ya. Jadi demikian pula di sini diisyaratkan ya bahwa seorang penuntut ilmu pun tidak boleh banyak tergoda oleh syaitan. Artinya harus meninggalkan kemaksiatan. Nah di sini di salah satu prosesnya di sini Yusha bin Nun pun dilupakan. Wa ma ansani illa syaitan. Jadi yang melupakannya itu adalah syaitan. An-adhkurah. Jadi lupa, nggak diingatkan juga, nggak disebutkan juga. Wattakhadha al-hutu sabilahu fil bahri ajaba, dan ikannya itu menempuh jalan yang menakjubkan di laut. Sudah kita bahas kemarin ya. Yata'ajjabu minhu Musa wa fatahu lima taqaddama fi bayani. Jadi sudah kita sebutkan kemarin. Jadi seakan-akan sudah ada terowongan tempat ikan itu lewat dan si air bekasnya itu seakan-akan membeku gitu. Air yang dilewati itu membeku. Jadi kelihatan tapaknya bekas perjalanan si ikan tadi. Bahkan di hadis yang lain Rasulullah menyampaikan bahwa itu kejadian pertama kali semenjak manusia itu diciptakan. Ada kejadian bahwa ikan itu lewat kemudian membekas gitu. Dan nanti ada beberapa hadis ya, ada kaitannya antara menuntut ilmu dengan ikan. Nah, ya. Ini menarik, nanti insya Allah di akhir ya, setelah semua beres nanti kita lihat hadisnya ya. Kita lanjutkan dulu. Qala dzalika ma kunna nabgh fartadda ala atharihima qasasa. Qala Musa dzalika ay faqduna al-hut ma ay alladhi kunna nabghi natlubuhu fa innahu alamatun lana ala wujudi ma natlubuh. Nabi Musa berkata ketika ngerasa oh iya ikan itu hilang, ketinggalan. Itu yang kita cari. Karena sudah diisyaratkan, kan kemarin sudah dibahas hadisnya ya, nanti dibahas lagi. Bagaimana bisa bertemu dengan Khidir, hamba yang lebih pintar dari aku itu, ya Allah. Salah satu tandanya adalah ketika nanti ikan yang jadi bekal itu tiba-tiba lompat, kemudian hilang. Padahal sudah lewat perjalanan jauh lagi, sudah kelewatan. Maka balik lagi. Fartadda raja'a ala atharihima qassaniha qasasa fa'ataya sakhra. Jadi kembali lagi ke tempat semula yang perjalanannya jauh. Jadi ke tempat batu yang besar tadi, tempat mereka istirahat sampai kelupaan untuk membawa bekalnya. Jadi di sini isyarat bahwa jangan putus asa gitu ya. Sudah lewat misalkan ya balik lagi gitu ya. Kalau mahasiswa misalkan semester ini nggak lulus, semester depan masih ada gitu. Balik lagi, diulang lagi. Tidak masalah. Jadi di sini isyarat ya bagaimana seorang menuntut ilmu itu harus kuat ya,
harus kuat mental ya. Karena banyak ya sekarang mahasiswa-mahasiswa ya khususnya yang ngerasa berat gitu ya, ngerasa berat dengan perkuliahan. Itu banyak yang menyendiri, menghilang, bahkan sampai yang stres, bahkan ada yang bunuh diri gitu ya. Beberapa seperti itu. Karena rapuh gitu, tidak diajarkan bahwa dalam proses mencari ilmu itu sebenarnya ada tantangan-tantangan dan harus dilewati. Seperti halnya Nabi Musa di sini udah kelewatan, ya udah nggak apa-apa, kita balik lagi. Masih ada kesempatan. Kita lanjutkan dulu ya. فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما فوجد عبدا من عبادنا. Kemudian mereka berdua itu Yusha bin Nun dan Nabi Musa alaihissalam itu bertemu dengan seorang hamba min ibadina, di antara hamba-hamba kami, yaitu wal Khadir, yaitu Nabi. Kita nggak usah nyebut Nabi ya. Wal Khadir yaitu Khidir ya. Ataina rahmatan min indina, yang kami berikan kepadanya rahmat, kasih sayang dari sisi kami. Kasih sayangnya adalah berupa apa? Nubuwatan, kenabian. Fi qaulin, dalam satu pendapat. Wa walayah fi akhar. Dan yang lain menyebutnya itu beliau hanya wali saja. Wa alaihi aktsarul ulama. Jadi mayoritas pendapat ulama menyebutkan bahwa Khidir itu adalah wali. Tapi ada juga sebagian kecil pendapat ulama yang menyebutkan bahwa beliau adalah nabi. Jadi amannya tidak usah nyebut nabi. Sebagai ya, Khidir saja, sebagai wali, wali Allah. Wa 'allamnahu, dan kami ajarkan kepadanya, yaitu kepada siapa? Khidir tadi itu. Jadi Allah yang mengajarkan, bukan Khidir yang belajar. Min ladunna, dari sisi kami langsung, direct ya. Min qibalina. Makanya ada namanya ilmu ladunni ya. Dari sini ayatnya ya, dalil. Min ladunna ilma. Ada orang-orang yang kadang nggak usah belajar, tiba-tiba dia tahu ya. Ada orang yang kelihatannya di pesantren itu tidur misalkan ya, sedang ngaji tidur, tapi pas ditanya kok paham. Nah bisa jadi itu Allah yang langsung berikan ilmunya. Di kiai kami dulu sering mengangkat cerita ini gitu, cerita bahwa proses mencari ilmu itu ada seperti Nabi Musa yang harus mencari, belajar, menempuh proses, ada juga yang langsung. Dan dua-duanya atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kadang ya kalau ada santri yang benar-benar gak paham misalkan ya, gak lulus-lulus misalkan, baca kitab gak bisa-bisa gitu. Baca kitab tipis, kitab kuning, ya, gak paham-paham, gak bisa-bisa. Dia itu nyuruh apa biasanya? Nyuruh udah bawa saja kitabnya kemana saja. Jadi kemanapun dia bawa-bawa kitabnya. Supaya apa? Supaya dia ngerasakan barokahnya. Ternyata bisa juga gitu. Atau ya kadang-kadang kalau dibawa terus kemana-mana kan dibuka sedikit-sedikit, dibaca, oh mulai paham dikit. Jadi ada ya orang-orang yang Allah beri ilmu langsung. Salah satunya adalah Khidir. Ini. Jadi jangan disepelekan ya. Kadang ada orang yang kelihatannya kok nggak belajar, tapi kok dia pinter gitu. Nah, itu adalah salah satunya tadi ya. Mungkin belajarnya efektif ya. Di waktu yang sedikit itu bermanfaatnya banyak, dan itu Allah yang mengatur langsung, Allah yang memberikan ilmunya. Di sini ada yang laduni tidak nih? Kayaknya enggak ya. Jadi itu hanya sebagian kecil gitu ya, sedikit sekali orang yang seperti ini, yang benar-benar Allah pilih.
Ntar kalau semuanya pengen ngejar ilmu laduni ya susah, nanti sekolah kosong gitu ya. Ada saya malah laduni, cina udah pintar nggak usah sekolah juga. Nggak seperti itu. Justru proses juga itu dinilai. Nanti kita lihat ya hadis-hadisnya ya di akhir. Bagaimana sebuah proses itu dihargai, ya. Bahkan didoakan oleh para malaikat, ya. Orang yang menuntut ilmu itu. Ya. وعلمناه من لدنا من قبلنا علما مفعول ثاني أي معلوما من المغيبات والبخاري hadis. Jadi diberi ilmu yang langsung dari Allah, salah satunya adalah ilmu-ilmu yang gaib ya. Gaib itu ada tapi tidak bisa dirasakan, atau ada tapi sebenarnya itu masih future, masih nanti. Masih belum terjadi tapi sudah tahu bahwa itu terjadi dan itu diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita baca hadisnya ya. Ini sebenarnya kemarin sudah kita bahas di Ibnu Katsir ya. Rawal Bukhari. Jadi Bukhari meriwayatkan sebuah hadis ya. Inna Musa qama khatiban fi Bani Israil fasuila ayyun nas a'lam faqala ana fa'ataballahu alaihi illam yurd yarud al-ilma ilaihi fa awhallahu ilaihi inna li 'abdan bi majma'il bahraini wa ana minka. Jadi tadi ya Nabi Musa berkhutbah di depan Bani Israil, ditanya siapa manusia yang paling pintar, menjawab saya. Maka Allah menegurnya karena tidak menisbatkan ilmu kepada Allah ya. Padahal mestinya di sini ya, wa 'allamnahu, kami yang mengajarkannya. Bukan kamu yang belajar sehingga kamu pintar gitu. Enggak. Allah yang memberikan ilmunya. Jadi di sini tidak dinisbatkan kepada Allah. Maka Allah mewahyukan kepadanya bahwa ada seorang hamba di tempat bertemunya dua lautan yang lebih pintar dari engkau. Qala Musa ya Rabbi kaifa li bih? Qala ta'khudhu ma'aka hutan fataj'aluhu fi miktal fa haisma faqad talhut fa huwa thamma. Jadi bawalah ikan, pergi ke sana, kemudian kalau ikan itu nanti hilang, berarti di situ tempatnya. Kira-kira nanti bertemu dengan hamba yang lebih pintar itu. Fa akhadha hutan fajalahu fi miktal, summa talaqa wa talaqa mahu fatahu Yusha bin Nun. Berangkatlah membawa ikan itu di dalam keranjang, kemudian ditemani juga dengan Yusha bin Nun. Hatta ataya sakhrah wa da'a ra'sayhima fanama wa daraba al-hut fil miktal fa kharaja minhu fasaqata fil bahr. Kemudian istirahat di batu yang besar, ditaruh di situ, apa namanya, menaruh kepalanya di situ, tertidur ya karena capek ya. Kemudian lompatlah si ikannya dari keranjang menuju ke laut. Fattakhadha sabilahu fil bahri saraba. Kemudian ikan itu menjadikan jalannya itu seperti lubang. Ini sudah kita bahas kemarin. Wa amsakallahu 'anil hut jariyatal ma fasaru 'alaihi misla taq falamma istayqadha nasiya sahib ay yukhbirahu bil hut fantalaqa baqiyata yawmihima walidatahima hatta idza kana min al-ghadati qala Musa li fatah. Jadi lupa sampai perjalanannya lanjut terus sampai lewat hari sehari semalam gitu. Baru di besok harinya berkata kepada Yusha bin Nun, atina ghada'ana ila qawlih, berikanlah kepadaku makanan bekal itu. Wattakhadha sabilahu fil bahri ajaba. Qala wa kana lil hut saraban wa li Musa wa li fatahu ajaban. Ila akhir ya. Itu hal yang menakjubkan untuk Musa dan untuk Yusha bin Nun, melihat bahwa si ikannya itu lompatnya dengan cara yang tidak biasa dan perjalanannya pun berbekas. Itu hal yang tidak biasa ya. Akan dibuat seakan-akan ada terowongan. Nah, kita lanjutkan dulu ya. Qala lahu Musa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda. Qala lahu Musa, Nabi Musa berkata kepada Khidir, hal attabi'uka, bolehkah aku mengikuti engkau ala an tu'allimani, supaya engkau bisa mengajarkan kepadaku mimma 'ullimta rusyda, mengajarkan sesuatu yang telah
diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mah rusyda ya, ada yang membacanya rasyada juga ya. Shawaban, yang telah diajarkan yang benar gitu. Rasyadu bihi wa fi qiraatin bi dhammir ra wa sukunis shin. Jadi kita yang membacanya seperti ini ya. Rusyda, ada yang membacanya rasyada. Wa sa'alahu dzalika li anna ziyadata fil ilmi matlubah. Nah, jadi Nabi Musa ini meminta izin dulu gitu, kepada Khidir, boleh nggak aku mengikuti engkau? Jadi ketika memilih seorang guru pun ya harus ada dalam tanda petik notifikasi dulu gitu. Boleh nggak aku mengikuti engkau supaya aku bisa diajarkan sesuatu yang telah diajarkan kepada engkau. Nah, di Nabi Musa di sini kelihatan bahwa beliau termotivasi untuk menambah ilmu ya. Li'anna ziyadata fil ilmi matlubah. Jadi memang beliau semangat untuk mencari ilmu ya. Jadi sama ya, untuk kita pun demikian ya. Jangan sampai saya sudah tua ya. Saya mau udah pensiun ya. Sudah tidak bisa mikir banyak lagi gitu. Ya mikirnya ringan-ringan ya. Tapi terus berusaha untuk mencari ilmu ya. Demikian pun Nabi Musa yang awalnya merasa saya paling pintar, tapi beliau tetap semangat untuk mencari ilmu, berguru lagi kepada Khidir. Bahkan di sini meminta izin dulu kepada Khidir. Kita lanjutkan. Qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Ini jawaban Khidir. Qala, Khidir berkata, innaka lan tastati', engkau tidak akan mampu ma'iya sabra, sabar bersama aku. Jadi nanti seiring berjalannya waktu, engkau akan bersamai aku, engkau akan melihat beberapa hal yang dalam tanda petik di luar nalar gitu ya. Di luar nalarnya Nabi Musa. Kenapa? Karena Khidir itu diberi ilmu tentang future, tentang sesuatu yang akan terjadi. Maka beliau melakukan itu untuk antisipasi. Sementara Musa itu mengetahuinya kan hal-hal yang sekarang saja. Tidak diberikan ilmu yang ghaib tentang yang akan terjadi. Maka pasti nanti ketika melihat kelakuan-kelakuan Khidir, pasti akan banyak protes dari Musa. Gak akan sabar, yakin Khidir seperti itu. Kemudian lanjutkan. Wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra. Wa kaifa tasbir, bagaimana engkau bisa sabar ala ma lam tuhit bihi khubra, terhadap sesuatu yang memang engkau belum dapat khabarnya ya, belum dapat ilmunya. Fil hadis sabiq bihadhihi al-ayah ya Musa inni ala ilmin min Allah 'allamanihi la ta'lamuh wa anta ala ilmin min Allah 'allamakahu Allah la a'lamuh. Karena ilmunya beda Musa ya. Engkau memiliki ilmu yang Allah ajarkan kepada engkau, yang itu tidak diajarkan kepada aku. Sementara aku pun diajarkan oleh Allah ilmu yang itu tidak diajarkan kepada engkau. Jadi masing-masing kita itu komplementer gitu. Tapi ketika ada satu kasus pasti ninjaunya beda gitu. Karena engkau ninjau berdasarkan ilmu yang Allah beri itu, yang itu tidak aku ketahui, dan aku meninjau terhadap dengan sudut pandang ilmu yang aku ketahui dari Allah dan engkau tidak mengetahuinya. Pasti nanti gak ketemu. Wa qalu khubran masdarun bimakna lam tuhit ay lam tukhbar haqiqatuh. Jadi belum dikabarkan hakikatnya, ilmunya belum tahu. Jadi pasti nanti Nabi Musa akan banyak protes. Karena memang ilmunya belum diberikan oleh Allah. Kita lanjutkan dulu. Qala satajiduni insya'allahu sabiran wa la a'si laka amra. Nah, ini salah satu adab ya, etika dari seorang murid kepada gurunya.
Qala satajiduni, Nabi Musa berkata, meyakinkan, satajiduni, engkau nanti akan menemukan aku, insya Allah, jika Allah menghendaki. Masih ingat ini ucapan ini? Ini masih di Al-Kahfi ya kemarin ya. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghada illa ayyasha Allah. Jangan mengatakan saya akan melakukan sesuatu itu besok kecuali menambahkan bahwa Allah menghendaki. Demikian pula Nabi Musa menjanjikan kepada Khidir disertai dengan insya Allah, jika Allah menghendaki. Sabira, insya Allah engkau akan menemukan aku sebagai orang yang sabar. Sabar itu artinya bisa siap dengan segala konsekuensi berguru kepada engkau. Wala a'si ay wa ghairu as laka amra ta'muruni bih. Jadi, dan aku tidak akan membantah kepada sesuatu yang diperintahkan oleh engkau. Saya pasti akan nurut disuruh apapun, tidak akan pernah membantah, dan saya akan sabar gitu disuruh apapun. Dilengkapi dengan insya Allah, ya Allah menghendaki. Nah, sini bahkan ada penjelasannya. Wa qayyada bil masyiati li annahu lam yakun ala thiqati min nafsihi fi maltazama wa hadhihi 'adatul anbiya wal awliya. Jadi ini salah satu etika para nabi, etika para wali, itu mereka selalu menyebutkan insya Allah. Karena tidak menggantungkan pada usahanya, tapi menggantungkan pada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang dipegang itu adalah kehendak Allah, bukan kemampuan diri sendiri. Jadi para nabi, para wali itu selalu menyebutkan insya Allah. Alla yathiqu ila anfusihim, supaya mereka tidak bergantung kepada dirinya sendiri, merasa dirinya bisa melakukan ini, melakukan itu tanpa kehendak Allah. Tarafata ain, bahkan untuk sekejap mata pun. Kan ada doanya ya yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghis aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarafata ain. Itu doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Bagaimana beliau menggantungkan kepada Allah yang Maha Hidup, yang Maha Mengurus. Meminta untuk di semua urusannya itu dibereskan, dirapikan ya. Aslih li sya'ni kullah. Semua urusan itu semua keadaannya diperbaiki. Bahkan wala takilni ila nafsi, jangan sesuatu urusan pun itu sekecil apapun itu dibebankan kepada dirinya. Tarfatain, artinya semuanya itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jangan merasa saya bisa menghandle ini, saya bisa menghandle itu, tanpa campur tangan Allah. Bahkan untuk hal yang kecil sekejap mata pun itu beliau bergantung kepada Allah. Itu etika para nabi ya, dan para wali. Dan di sini pun diajarkan ya oleh Musa kepada Khidir, insya Allah, jika Allah menghendaki maka engkau akan menemukan aku sebagai orang yang sabar dan tidak pernah membantah kepada perintah engkau. Tapi ini tidak terjadi ya. Tapi tidak masalah, tidak terjadi karena sudah ada insya Allah. Nabi Musa sudah belajar untuk sabar melihat kejadian-kejadian itu, tapi ternyata beliau keceplosan juga, minta maaf, keceplosan juga minta maaf. Jadi ayat-ayat selanjutnya ya. Kan tidak akan pernah protes ya, tapi tabiatnya manusia gitu ya. Apalagi Nabi Musa gitu ya. Kalangan Bani Israel ya. Kan curiosity-nya itu tinggi ya. Keingintahuannya tinggi, maka ditanya terus, tanya terus. Akhirnya nanti selesai berpisah ya, karena ketentuannya tidak dipenuhi ya, sebagai murid ya. Kita lanjutkan dulu ya. Qala fa in ittaba'tani fala tas'alni 'an syai'in hatta uhditsa laka minhu dzikra.
Qala fa in ittaba'tani, Khidir berkata, jika engkau memang ingin mengikuti aku, fala tas'alni, jangan pernah nanya, jangan pernah protes. Wa fi qira'atin bi fathil lam wa tasydidin nun. Ini dalam qiraat lain itu lamnya difathahkan dan nunnya ditasydidkan. Wala tas'alanni an syai'in, terhadap sesuatu, tunkiruhu minni fi ilmika wasbir, terhadap sesuatu yang engkau ingkari, yang engkau memang ilmunya tadi berbeda gitu ya dengan apa yang ada di sisiku. Jadi ilmunya kan yang diajarkan oleh Allah berbeda, ada empiris, ada yang laduni gitu ya. Wasbir, maka sabarlah gitu kalau melihat sesuatu yang kira-kira itu bertentangan dengan ilmu engkau. Hatta, sampai uhdisa laka minhu dzikra, sampai aku kabarkan, ay adzkuruhu laka bi illatih, kan aku kabarkan nanti sebab akibatnya kenapa aku melakukan seperti itu. Tapi jangan nanya, jangan protes dulu. Faqabila Musa syartah, Nabi Musa menyepakati syarat tersebut, riayatan li adabil muta'allim ma'al alim, karena ini beliau menjaga sekali adab ya, etika seorang murid terhadap seorang guru ya. Maka seperti saya bilang kemarin ya, di adab itu lebih utama daripada ilmunya. Ada satu kitab namanya Ta'limul Muta'allim Thariqut Ta'allum ya. Jadi adab bagaimana seorang penuntut ilmu itu dalam proses menuntut ilmunya, adab terhadap gurunya, adab terhadap sesamanya, adab terhadap kitab dan lain sebagainya. Itu disebutkan dengan detail. Dan itu yang menentukan barokah atau tidaknya. Sekarang yang kurang itu adabnya ya. Kalau kita lihat mahasiswa-mahasiswa saja ya. Kebetulan saya sehari-hari berinteraksi dengan mahasiswa. Yang hilang itu adab sebenarnya sekarang. Kalau ilmu sekarang di mana-mana gitu. Ilmu itu jangankan dari dosen gitu, di internet sudah banyak muncul gitu ya. Artinya orang nggak kuliah pun sebenarnya dia hanya modal internet ya, itu bisa pintar gitu. Tapi kenapa kok setelah lulus misalkan ya kerja dapat gaji besar misalkan. Karena ada namanya tracer study ya. Dilihat maksudnya setelah lulus kerjanya di mana. Tapi kok ada hal yang kurang, itu barokah. Dan sepertinya barokah itu hilang karena tadi adabnya tidak ada, atau adabnya kurang terhadap gurunya. Kadang ada yang berani melawan pada gurunya, pada dosennya, padahal diberitahu yang benar. Makanya di pesan itu benar-benar dilatih adabnya dulu. Bagaimana seorang itu bahkan ketika berhadapan dengan gurunya gitu. Ada guru lewat misalkan naik mobil ya. Kiainya naik mobil gitu. Di jalan itu para santri sedang pulang gitu. Semuanya nunduk gitu kepalanya. Enggak berani ngelihat gitu. Saking adabnya. Bahkan kalau lewat semuanya suntangan gitu ya. Kalau di pesan karena diajarkan dulu adab. Bagaimana seorang itu menghormati dulu kepada gurunya supaya nanti prosesnya itu dalam transfer ilmunya diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu. Dan ini diajarkan oleh Nabi Musa alaihissalam. Beliau sangat memperhatikan adab, bahkan ketika gurunya pun meminta request ketentuan siap gitu ya, beliau menyebutkan siap dan disertai dengan insya Allah. Kita lanjutkan dulu ya. Nah ini baru kejadian-kejadian yang aneh yang dirasakan oleh Musa ya. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها
Qala akharaqtaha litughriqa ahlaha laqad ji'ta syai'an imra. Fantalaqa, kemudian keduanya berangkat yamsyani ala sahil bahr. Jadi berjalan menyusuri pantai sisi lautan. Hatta idza raqiba fis safinah, sampai ketika mereka berdua naik ke perahu. Allati marrat bihima, yang lewat. Keduanya naik. Kharaqaha. Khidir itu membolonginya. Membolongi perahu tadi. Bi'ani qatala lawhan aw lawhaini minha. Jadi satu papan atau dua papan itu dicabut. Min jihatil bahri bi fa'sin, jadi menggunakan kapak gitu. Lamma balaghatil rijal, jadi udah di tengah-tengah lautan gitu ya, udah kira-kira agak jauh. Khidir ini ngeluarin kapak, nyabutin apa papannya, satu lembar atau dua lembar gitu. Ini kan kaget gitu Musa. Kenapa Khidir seperti ini gitu, mulai aneh gitu. Qala lahu Musa, tadi kan ketentuannya nggak boleh nanya, nggak boleh protes. Tapi di sini Musa sudah mulai keceplosan. Nah, qala lahu Musa, spontan ya. Nabi Musa berkata, akharaqtaha, kenapa engkau bocorkan perahu ini? Litughriqa ahlaha, untuk supaya penumpangnya itu tenggelam. Wa fi qira'atin bi fathit tahtaniyah, jadi ada yang taknya di qiraat lain. Qiraat lain ada yang membacanya bi fathit tahtaniyah, taknya difathahkan, warra, ra-nya difathahkan, berarti litaghraqa ya. Waraf bi ahliha, jadi ahluha ya dibaca di sini ya, dirofakkan ya. Jadi ada, kalau kita membacanya akharaqtaha litughriqa ahlaha, ada juga yang membacanya akharaqtaha litaghraqa ahluha. Sama saja maknanya ya. Laqad ji'ta syai'an imra, sungguh engkau telah mendatangkan sesuatu yang besar, kesalahan yang besar, yang mungkar ya, munkaron. Ruwiya annal ma'a lam yadkhulha, padahal sebenarnya airnya itu enggak masuk walaupun dibolongi. Jadi mulai ada hal yang aneh di sini ya. Jadi kalau lautan sekarang lagi heboh apa sekarang? Perahu yang nyelam ya. Kapal selam The Titan ya, yang nyelam untuk melihat ekspedisi ke bangkainya Titanic ya. Dan itu berulang ternyata ya. Itu kita harus ngambil ibroh benar-benar dari situ. Dulu yang membuat Titanic itu mereka perfeksionis banget ya. Dari segi keamanannya, arsitekturnya, interior, eksterior, semuanya benar-benar mewah gitu. Bahkan muncul statement dari yang membuatnya itu, ini adalah perahu yang paling bagus. Bahkan Tuhan pun tidak akan pernah bisa menghancurkannya. Itu statementnya. Dan itu terulang sekarang. Jadi ternyata hancur kan ya Titanicnya karena es batu saja gitu ya. Karena kebadug es batu langsung tenggelam. Tenggelamnya ribuan meter di bawah laut. Dan sekarang jadi bangkai. Bangkai sekarang ditonton. Muncul lagi statement dari orang yang membuat kapal selamnya. The Titan itu ya. Membuat kapal selam. Ini adalah kapal selam yang sangat aman. Diyakinkanlah aman. Bahkan bayar berapa ribu dolar ya. Miliaran itu bayar ke situ ekspedisinya. Disebutkan itu paling aman. Padahal sebenarnya itu tidak ada sertifikasi apapun ya. Sebenarnya kan ada sertifikasi untuk maritim seperti itu ya. Di Eropa atau di Amerika ada lembaga sertifikasi. Itu si perahu kapal selamnya itu yang Ocean Gate itu ya. Itu dia tidak pakai sertifikasi. Tapi dia woro-woro dengan sangat pedenya. Ini kapal selam yang sangat aman. Pas kena Titanic itu, pas kena bangkai Titanicnya meledak. Kasus yang lain banyak juga, ada yang nyangkut di baling-baling Titanicnya. Itu dua, ini berulang ya. Orang-orang yang sombong itu dikasih pelajaran oleh
Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena ngerasa tadi ya, ngerasa paling pintar bahkan melawan Tuhan. Gak nyebut insya Allah gitu ya. Mana mungkin mereka nyebut insya Allah ini aman gitu ya. Enggak, pasti woro-woro. Itulah ya, kesombongan manusia kadang terlalu berlebihan ya, sehingga diberi pelajaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu berulang ya. Kaitannya kan 1900 sekian belas ya, 12 ya. Sekarang diulang lagi 100 tahun kemudian ya. Tujuannya untuk melihat bangkai Titanic kayak dia jadi bangkai juga. Nah, kita lanjutkan dulu ya di sini. Nah, di sini Musa menyaksikan kejadian Khidir itu ternyata membocorkan perahunya, papannya diambil ya. Tapi ya airnya nggak sampai masuk sebenarnya. Jadi semuanya selamat. Tapi di sini sudah ada hal yang dilanggar oleh Musa, itu bertanya. Tadi ketentuannya nggak boleh nanya. Fala tas'alni an syai', nggak boleh nanya tentang apapun. Lihat dulu saja, nanti aku jelaskan. Jangan apa? Oh, dikit-dikit nanya, dikit-dikit nanya. Nanti juga dijelaskan. Sudah dilanggar oleh Musa. Maka disebutkan oleh Khidir, qala alam aqul innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Qala alam aqul lak. Khidir berkata, alam aqul lak, bukankah aku telah alam aqul innaka lan tastati'a sabra. Bukanlah aku telah mengatakan innaka lan tastati'a ma'iya sabra, bahwa engkau tidak akan pernah mampu untuk sabar bersamaku. Tadi sudah dikasih tahu, sekarang terbukti. Tapi Nabi Musa minta maaf kepada Khidir. Ini pula adab ya. Adab seorang murid itu kalau ternyata tidak bisa memenuhi ekspektasi atau harapan atau perintah dari gurunya, dia minta maaf. Qala la tu'akhidni bima nasitu wa la turhiqni min amri usra. Qala la tu'akhidni bima nasit. Tolong jangan hukum aku karena aku lupa tadi, itu keceplosan. Ghafaltu 'anil taslim laka wa tarakil inkar 'alaik. Jadi lupa bahwa aku ini harus berserah diri, artinya taat gitu, ngikut saja gitu ya. Enggak pernah akan membantah. Tadi lupa, itu keceplosan. Wala turhiqani tukallifni min amri usra masyaqqatan, dan jangan bebankan hal yang berat kepadaku. Fi suhbati iyyak amilni fiha bil afi wal yusra. Jadi dalam hal berinteraksi ini tolong banyak maafkan aku, banyak maklumi aku, dan take it easy gitu. Jangan aku dihukum kalau aku lupa. Wal yusra di sini kemudahan. Kemudian dimaafkan. Masih lagi ada kejadian lainnya. فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. Fantalaqa, keduanya berangkat lagi. Ba'da khurujihima minas safinati yamshiyan, setelah keluar dari perahu itu kemudian mereka berjalan. Hatta idza laqiya ghulaman, di jalan ketemu dengan ghulam, seorang lelaki muda, remaja, pemuda. Lam yablughul hins yal'ab ma'sibyan ahsanum wajhan. Jadi seorang anak kecil sedang main-main dengan teman-temannya, anak ini yang paling ganteng. Faqatalahu, dibunuh oleh Khidir. Bi an dhabahu bisikina mubtaji'an aw yaqtala'a ra'sahu biyadihi aw daraba ra'sahu bil jidar. Jadi ada aqwalun, jadi ada beberapa pendapat bagaimana Khidir membunuhnya. Ada yang menyebutkan sini disembelih dengan golok, direbahkan dulu kemudian disembelih. Ada juga yang menyebutkan kepalanya dicabut langsung, iqtala'a ra'sah biyadihi, dengan tangannya kepalanya ditarik gitu ya. Kemudian ada juga yang menyebutkan kepalanya itu si anak itu dijedotkan ke dinding sampai meninggal. Ada beberapa pendapat, tapi itu tidak penting bagaimana cara
membunuhnya. Wa atahu nabil fa'il atifah li'anna qatala aqibal liqa wa jawabiyah. Jadi ada fa-nya. Ada fa-nya itu adalah akibat dari pertemuan tadi. Di menemukan anak itu langsung dibunuh. Ditanya oleh Musa, wa jawabu idza qala lahu Musa aqalta nafsan zakiyatan. Bagaimana mungkin engkau membunuh seorang jiwa yang masih suci, tahiratan, yang masih suci, lam tablugh hadd taklif, belum nyampe, belum baligh gitu ya, belum berlaku ketentuan-ketentuan taklif gitu. Masih suci gitu ya, anak-anaknya belum ada dosa gitu. Belum baligh ya. Wa fi qira'atin zakiyatan, jadi ada yang membacanya zakiyatan dan membacanya zakiyatan. Tasydidil ya bila alif. Ini qiraat kita ya. Zakiyatan. Ya-nya ditasydidkan tanpa alif. Bi ghairi nafsin ay lam taqtul nafsan. Jadi dia enggak pernah ada riwayat membunuh sebelumnya. Jadi bi ghairi nafsin itu dia enggak membunuh sebelum. Tapi kalau yang selain itu berarti kan kisos ya. Kalau dia pernah membunuh, ya dia wajar dibunuh lagi. Tapi kalau ini bi ghairi nafsin lam taqtul nafsan, dia anak itu enggak pernah membunuh seorang pun. Laqad ji'ta syai'an nukra, sungguh engkau telah mendatangkan sesuatu yang mungkar. Bisukunil kafi wa dhammiha ay munkar. Nah, jadi ini protes yang kedua ya. Protes yang kedua. Tapi kita jangan ikuti ya. Wah, itu Khidir ngebunuh gitu. Nah, kemudian kita menjustifikasi itu. Wah, itu Khidir juga ngebunuh, kita juga boleh ngebunuh dong. Enggak ya. Jangan disama-samakan karena ceritanya masih ada. Jadi ada alasan-alasan di balik itu, yang alasan itu sebenarnya di luar jangkauan ilmu manusia biasa. Itu adalah ilmu-ilmu ghaib ya, yang Allah berikan kepada hamba-hamba yang terpilih, yang khusus. Nah, jadi ini alhamdulillah kita sudah sampai akhir juz 15. Jadi pas setengah Al-Quran ya. Di 3 tahun alhamdulillah pas setengah Al-Quran. Masih ada 3 tahun lagi. Insyaallah kita masuk juz 16 ya. Jadi, tidak terasa ya sudah setengah Al-Quran ya. Jadi ya kalau kita rutinkan ya, walaupun 2 halaman gitu ya, 1 pekan, insya Allah nyampe juga. Tadi ya, ini saya berjanji tadi menyebutkan beberapa hadis ya, motivasi terkait menuntut ilmu ya. Karena di kisah sekarang itu adalah kisah tentang menuntut ilmu ya. Jadi ini di Riyadhus Shalihin An-Nawawi ya. Ini pasti dikaji juga di pesantren ya. Ada doa-doanya. Wa qur rabbi zidni ilma. Ya Rabb, tambahkan padaku ilmu. Di surah Thaha ya. Ini doanya siapa nih? Doanya Nabi juga ya. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina ya'lamun. Ya, di Az-Zumar disebutkan bahwa orang yang berilmu itu tidak sama levelnya dengan orang yang tidak berilmu. Bahkan ditegaskan lagi di surat Al-Mujadalah atau Al-Mujadilah. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat. Allah itu mengangkat orang-orang yang beriman minkum di antara kalian walladzina utul ilmu, dan orang-orang yang diberi ilmu darajat. Perhatikan ya, kalau beriman itu aktif. Kalau berilmu itu pasif. Berarti beriman itu kita yang memilih, kita meyakini. Tapi kalau urusan ilmu itu utul ilma, yang diberi ilmu. Ilmunya dari Allah. Allah mengangkat orang-orang yang beriman dan yang diberi ilmu itu beberapa derajat. Ini motivasi ya. Jadi di pesantren kami dulu di Jombang, ayat ini tuh terpampang di pintu masuk, besar sekali ditulis. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma. Jadi motivasi ya. Kita masuk ke gerbang tuh, wah auranya udah beda. Ini aura orang-orang yang diberi ilmu, berproses supaya diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan salah satu indikatornya innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Jadi orang yang takut kepada Allah itu adalah orang-orang yang ulama ya, yang diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala.
Bahkan salah satu spesifiknya dalam hal ilmu agama. Ya boleh kita bekerja sebagai apapun. Ilmu dunia penting kita kaji. Tapi salah satu indikator bahwa seorang itu terpilih baik oleh Allah, may yuridillahu bihi khairan, barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan di orang tersebut, yufaqihu fiddin, dia difaqihkan, dipahamkan dalam urusan agama. Makanya indikator apakah kita ini baik di sisi Allah atau tidak, ya cek dulu pemahaman kita terhadap agama seperti apa. Ya kalau masih sedikit, jadi tambah terus berproses supaya layak diberi kebaikan oleh Allah. Kita lihat beberapa hadis saja ya. Nah ini ya, bahkan proses mencari ilmu itu adalah cara untuk menempuh ke surga. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, barang siapa yang menempuh perjalanan dalam rangka mencari ilmu, maka sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Allah akan mudahkan dia nanti perjalanannya menuju surga. Jadi jangan malas-malasan ya, berangkat. Kalau ada pengajian, kalau ada majelis-majelis ilmu. Bahkan kalau kita belum bisa mengajarkan, setidaknya ngasih tahu orang, oh di sana ada pengajian ini loh, supaya dapat pahalanya juga. Di sini Rasulullah SAW Rasulullah bersabda, man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mislu ujuri man tabi'ah la yanqusu dzalika min ujurihim syai'a. Barang siapa yang mengajak kepada petunjuk, oh kasih tahu aja, oh di sana ada kajian ini kajian itu, dia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengikutinya. Dia datang ke sana, dia ngaji, dia dapat pahalanya yang sama dia dapat juga. La yanqusu dzalika min ujurihim syai'a. Pahala orang tadi itu tidak dikurangi sedikit. Dia harus ada juga orang-orang yang mempromosikannya, yang mengajaknya dalam hal kebaikan. Nah, bahkan ini hadis yang masyhur ya. Yang masyhur, idza mata ibnu Adam in qata'a amalu illa min salas. Ketika anak Adam itu meninggal, amalnya semua terputus kecuali 3, sedekahtin jariyah, sedekah yang mengalir, au ilmin yuntafa'u bi, ilmu yang bermanfaat, au waladin shalih yad'u, atau anak yang soleh yang mendoakan. Bahkan disebutkan bahwa dunia itu terlaknat ya. Kami itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ad-dunya mal'unah, dunia itu terlaknat. Mal'unun ma fi, semua yang ada di dalam dunia itu semua terlaknat. Illa, kecuali zikrullah ta'ala, mengingat Allah ta'ala, wa ma wala sini maknanya adalah ta'atillah ya. Ta'atillah, taat kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, illa di sini. Taat kepada Allah. Wa aliman, orang yang berilmu, atau muta'alliman, atau orang yang sedang mencari ilmu. Jadi itu tidak terlaknat. Bahkan disebut sebagai jihad fi sabilillah ya. Man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'. Jadi barang siapa yang keluar menuntut ilmu, maka dia dalam sabilillah, perjalanan sabilillah hatta yarji', sampai dia kembali. Tadi ada hadis terkait ikan ya. Jadi ada kaitannya antara menuntut ilmu dengan ikan ya. Nah, di sini fadlul alim 'alal 'abid ka fadli 'ala adnakum. Jadi keutamaan seorang yang berilmu terhadap seorang yang beribadah itu seperti keutamaanku terhadap orang yang paling rendah di antara kalian. Jadi lebih baik yang berilmu, apalagi kalau ibadahnya itu disertai dengan ilmu. Innallaha malaikatahu 'alas samawati wal ardi hatta an-namlata fi juhriha wa hatta al-hut ayusalluna 'ala muallimin nas al-khair. Malaikat, kemudian penduduk langit dan bumi, sampai semut gitu, sampai ikan, mereka memberikan sholawat, mendoakan rahmat untuk siapa? Orang yang mengajarkan manusia terkait kebaikan. Ini ditegaskan lagi di hadis yang lain ya.
Ini tadi ya, man salaka tariqan yabtaghi fi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Diulangi yang tadi bahwa menuntut ilmu itu memudahkan jalan menuju surga. Bahkan wa innal malaikata la tadau ajnihataha li talibil ilm ridan bima yasna. Malaikat itu kan memiliki sayap. Uli ajnihatin ya, di Al-Qur'an disebutkan memiliki sayap. Sayapnya itu dibentangkan supaya menutupi orang-orang yang menuntut ilmu karena ridha terhadap apa yang mereka lakukan. Wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati ma fil ardi hatta al-hitanu fil ma. Di orang yang alim itu dia tidak istighfar pun ada orang yang memintakan istighfar untuknya. Siapa? Makhluk-makhluk yang di langit dan di bumi sampai ikan di air itu memintakan ampun untuk orang yang berilmu. Ya. Wa fadlul alim 'alal 'abid ka fadlil qamar 'ala sa'iril kaukab. Keutamaan seorang berilmu di atas seorang yang beribadah itu seperti keutamaan bulan atas bintang-bintang yang lain. Wa innal ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris para nabi. Nabinya sudah tidak ada, tapi ulama itu masih ada, orang-orang yang diberi ilmu oleh Allah. Dan salah satu indikator ulama adalah tadi innama yakhsyallaha min ibadil ulama, yang takut kepada Allah. Wa innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirham. Para nabi itu mereka tidak mewariskan uang, tidak mewariskan dinar, dirham. Wa innama warasul ilma. Para nabi itu mewariskan ilmu, dan ilmunya diwariskan kepada siapa? Pada ulama. Faman akhadahu akhadha bihadzin wafir. Kalau mengambil warisan para nabi oleh para ulama itu dia orang yang beruntung. Dekatkanlah diri kita pada orang-orang yang alim, orang-orang ulama. Karena tadi ya, ilmu yang disampaikan itu adalah warisan para nabi. Kita membacakan hadis, kita membacakan Al-Quran, membacakan tadabbur, membacakan tafsirnya itu yang sudah dikumpulkan oleh para ulama, yang itu bersumber dari Nabi SAW. Itu warisan, sebaik-baik warisan. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, itu terkait terkait dengan adab atau keutamaan orang yang menuntut ilmu. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke tanggal berapa Zulhijjah? Ada beberapa hari ya di bulan Zulhijjah ya. Ini ada beberapa keutamaan ya. Jadi mengingatkan saja ya. Bahwa kalian ya sedang buka hadisnya ya. Hadisnya ya. Jadi bahwa nanti di 9 Zulhijjah ada puasa Arafah ya. Nanti hari apa? Hari Rabu ya. Yukaffirus sanatal madiyah wal baqiyah, yang bisa menghapuskan dosa setahun yang telah lalu dan setahun yang akan datang. Tapi sebenarnya tidak usah nunggu tanggal 9-nya. Sekarang sebelum tanggal 9 pun perbanyak kebaikan ya. Ada keutamaan 10 hari awal di bulan Zulhijjah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyamin al-'amalu shalih fiha habbu ila Allah min hadhil ayyam." Tidak ada satu hari yang hari itu, tidak ada hari-hari yang hari-hari tersebut lebih baik daripada hari ini. Itu yakni ayyamul 'ashr, itu 10 hari. Qalu ya Rasulullah, di 10 hari di awal Zulhijjah ya. Walal jihadu fi sabilillah, apakah itu selevel dengan jihad fi sabilillah? Walal jihadu fi sabilillah, bahkan itu lebih baik dari jihad fi sabilillah. Illa rajulun, kecuali seorang laki-laki kharaja bi nafsihi wa malihi, yang berangkat jihad itu dengan jiwanya, dengan hartanya. Falam yarji' min dzalika bi syai', dan dia syahid, enggak kembali lagi membawa jiwanya dan hartanya. Kecuali itu. Jadi kita manfaatkan beberapa hari terakhir ya. Masih ada sampai hari apa? Sampai hari Kamis ya. Kamis insyaallah tanggal 10 Zulhijjah. Kita maksimalkan amalan-amalan kebaikan. Ini hanya reminder saja ya. Wallahu a'lamu bissawab.
Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Ustaz yang telah memberikan keterangan kepada kita semua bahwa menuntut ilmu itu harus sabar, itu intinya. Jadi kesabaran kita diuji dan mulai berangkat dari rumah menuju masjid, kemudian dimengerti, mendengarkan, itu diberikan. Mudah-mudahan diberikan kesabaran dan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, untuk tadabbur kali ini dicukupkan sekian. Insya Allah kita lanjutkan di pekan yang akan datang. Kita tutup tadabbur kali ini dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alna imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna